Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, banyak orang membaca surah Al-Ikhlas berkali-kali, namun hajatnya terasa belum bergerak. Bukan karena ayatnya kurang mulia, tetapi karena bacaan itu berhenti di lisan, belum sampai ke jantung. Padahal para ulama menyebut Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Lalu di mana letak rahasianya? Dalam ilmu tasawuf, di dada kiri terdapat lathifatul qalbi, pusat rasa dan iman. Para waliullah tidak memperbanyak bacaan, mereka menghidupkan hati. Ketika zikir menyentuh titik ini, ia bukan lagi sekadar suara, tetapi getaran yang membangunkan kesadaran batin. Ada satu cara sederhana dan satu waktu istimewa yang sering diamalkan para wali agar Al-Ikhlas benar-benar bekerja di dalam diri. Bukan ritual aneh, bukan pula amalan klinik, melainkan adab menghadirkan hati. Jika Anda bertahan hingga akhir, insya Allah Anda akan memahami mengapa satu bacaan dengan qalb hidup lebih bernilai daripada 1000 bacaan tanpa rasa. Untuk memahami amalan ini, kita perlu kembali pada fondasi ilmu tasawuf yang telah diwariskan para ulama besar. Dalam khazanah Tazkiyatun Nafs, manusia tidak hanya dipahami sebagai jasad, tetapi juga sebagai rangkaian lathaif, titik-titik halus ruhani yang menjadi pusat kesadaran batin. Salah satu yang paling utama adalah lathifatul qalbi, yang secara isyarat berada di sekitar dada kiri. Disinilah iman hidup, mati, menguat, atau melemah, tergantung bagaimana ia diperlakukan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa hati bukan sekadar daging yang berdenyut, tetapi pusat penerimaan cahaya ilahi. Ketika hati lalai, zikir hanya berhenti di tenggorokan. Namun ketika hati hadir, satu kalimat tauhid mampu mengguncang batin dan mengubah arah hidup seseorang. Inilah mengapa para arifin selalu menekankan muwafaqah, keselarasan antara lisan dan qalb, bukan sekadar banyaknya bacaan. Surah Al-Ikhlas sendiri memiliki kedudukan yang sangat agung. Rasulullah SAW menyebutnya setara dengan sepertiga Al-Quran, bukan karena jumlah ayatnya, tetapi karena kandungan tauhidnya yang murni. Al-Ikhlas adalah pemurnian niat, pemotongan segala ketergantungan selain Allah. Maka ketika surat ini dibaca tanpa kehadiran hati, hakikat tauhidnya belum sepenuhnya bekerja dalam diri pembacanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah dalam nasihat-nasihatnya sering mengingatkan bahwa zikir yang paling berbahaya adalah zikir yang tidak menyentuh hati. Ia terlihat saleh di luar, namun kosong di dalam. Para waliullah justru memilih sedikit bacaan dengan penghayatan mendalam, karena disitulah qalb dibersihkan dan hijab batin disingkap perlahan. Menyentuh dada kiri bukanlah ritual khusus, melainkan sarana untuk menghadirkan kesadaran pada pusat rasa tersebut. Maka penting untuk dipahami sejak awal, amalan ini bukanlah bid'ah yang dibuat-buat, dan bukan pula klaim spiritual tanpa dasar. Ia berakar pada adab zikir para ulama tasawuf, yang mengajarkan bagaimana ayat Allah diturunkan dari lisan menuju qalb. Ketika hati hidup, zikir menjadi cahaya. Dan ketika cahaya itu menetap, doa tak lagi sekadar permintaan, tetapi penghambaan yang utuh. Sebelum amalan ini dimulai, para waliullah selalu menekankan satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu kesiapan batin. Jangan memulai zikir ini dalam keadaan tergesa, penuh tuntutan, atau sekadar ingin membuktikan keampuhan. Niatkan sejak awal bahwa ini adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan transaksi cepat antara bacaan dan hajat. Ketika niat diluruskan, hati mulai melembut, dan disitulah pintu pertama dibuka. Keadaan suci menjadi adab awal yang tidak bisa ditawar. Berwudulah dengan tenang, rasakan air membasuh anggota tubuh, sambil menghadirkan kesadaran bahwa dosa-dosa kecil sedang digugurkan. Para arifin menyebut wudu bukan hanya membersihkan fisik,
tetapi juga menyiapkan wadah hati agar layak menerima cahaya zikir. Jangan terburu-buru, karena ketenangan di awal akan menentukan kedalaman di akhir. Setelah itu, carilah posisi duduk yang paling membuat Anda merasa hadir. Dianjurkan menghadap kiblat, bukan karena arah semata, tetapi sebagai simbol penyatuan orientasi lahir dan batin menuju Allah. Duduklah dengan punggung tegak namun rileks, pejamkan mata perlahan, dan lepaskan perhatian dari hiruk-pikuk dunia. Pada tahap ini, Anda belum membaca apapun, Anda sedang memanggil hati agar kembali pulang. Letakkan telapak tangan kanan di dada kiri, tepat di area jantung. Jangan ditekan, cukup disentuhkan dengan lembut. Sentuhan ini bukanlah ritual khusus, melainkan penanda kesadaran. Para ulama tasawuf menggunakan cara-cara semacam ini untuk membantu muridnya fokus pada latifatul qalbi, agar zikir tidak melayang di pikiran, tetapi turun ke pusat rasa. Diamlah sejenak, dengarkan detak jantung Anda sendiri. Pada momen ini, jangan langsung membaca surah Al-Ikhlas. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang, dan rasakan setiap detak sebagai pengingat bahwa hidup Anda sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Jika hati masih gelisah, biarkan ia tenang terlebih dahulu. Karena zikir yang tergesa hanya akan melewati hati, sedangkan zikir yang ditunggu akan menetap dan bekerja di dalamnya. Setelah hati terasa lebih tenang dan kesadaran mulai terkumpul di dada kiri, barulah surah Al-Ikhlas dibaca. Bacalah dengan suara pelan, tidak perlu dikeraskan, seolah-olah Anda sedang berbicara langsung dengan Allah. Setiap ayat jangan dilalui dengan tergesa. Biarkan maknanya turun perlahan, dari lisan menuju qalb, mengikuti irama detak jantung yang Anda rasakan. Ketika melafalkan Qul huwallahu ahad, hadirkan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya sandaran hidup Anda. Saat membaca Allahus Syamad, lepaskan semua rasa bergantung kepada makhluk, jabatan, harta, atau keadaan. Jangan dipaksakan, cukup disadari. Inilah latihan tauhid yang paling jujur, karena ia terjadi di dalam hati, bukan di hadapan manusia. Pada ayat lam yalid wa lam yulad, niatkan pemurnian batin dari segala prasangka dan gambaran tentang Allah yang lahir dari hawa nafsu. Dan ketika membaca wa lam yakun lahu kufuwan ahad, biarkan hati tunduk sepenuhnya, mengakui bahwa tidak ada apapun yang sebanding dengannya. Jika pada titik ini air mata mengalir atau dada terasa hangat, jangan ditahan. Itu bukan tujuan, tetapi tanda hati mulai disentuh. Jumlah bacaan tidak perlu ditentukan secara kaku. Para waliullah lebih menekankan kualitas daripada hitungan. Satu kali Al-Ikhlas dengan hati hadir lebih bernilai daripada puluhan kali dengan pikiran melayang. Namun jika ingin mengulanginya, lakukan dengan ritme yang sama, tenang, dan penuh kesadaran, seolah setiap bacaan adalah yang terakhir dalam hidup Anda. Setelah selesai, jangan langsung beranjak atau berdoa panjang lebar. Diamlah sejenak, tetap dengan tangan di dada kiri. Rasakan sisa getaran zikir di dalam hati. Pada saat inilah, para arifin menyebut qalb sedang terbuka. Jika ingin menyampaikan hajat, sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan penuh adab. Serahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, karena tugas hamba hanya menghadirkan hati, bukan menentukan takdir. Dalam tradisi para ulama dan waliullah, waktu memiliki adab sebagaimana zikir memiliki adab. Tidak semua jam memiliki bobot ruhani yang sama. Ada saat-saat tertentu di mana hati lebih mudah tunduk, doa lebih cepat naik, dan hijab batin lebih tipis. Inilah yang oleh para arifin disebut sebagai waktu ijabah, bukan karena jamnya yang sakti, tetapi karena rahmat Allah sedang dilimpahkan lebih luas. Rasulullah SAW sendiri memberi isyarat kuat tentang satu waktu istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir. Pada waktu ini, ketika kebanyakan manusia terlelap dan dunia sunyi, Allah membuka pintu rahmat-Nya
dan menyeru hamba-hambanya yang bersedia bangun. Para waliullah memanfaatkan keheningan ini untuk menghidupkan qalb, karena pada saat itulah suara hati lebih jujur daripada suara lisan. Sepertiga malam bukan hanya tentang jam, tetapi tentang suasana. Nafsu sedang melemah, pikiran duniawi tidak lagi mendominasi, dan hati lebih mudah merasa fakir di hadapan Allah. Ketika surah Al-Ikhlas dibaca dalam kondisi seperti ini, ia tidak hanya menjadi bacaan tauhid, tetapi juga pengakuan total bahwa diri ini benar-benar membutuhkannya. Namun penting dipahami, bangun malam tanpa kesiapan hati justru bisa melelahkan. Para salihin tidak memaksakan diri. Mereka mempersiapkan siang dan sore dengan menjaga pandangan, lisan, dan niat. Karena waktu mustajab tidak berdiri sendiri, ia disambut oleh hati yang sudah dibersihkan sejak sebelumnya. Inilah rahasia mengapa sedikit amalan mereka terasa begitu dalam. Maka ketika Anda memilih waktu sepertiga malam untuk mengamalkan Al-Ikhlas dengan sentuhan qalb, jangan membawa kegaduhan siang hari ke dalamnya. Datanglah sebagai hamba yang rindu, bukan sebagai penuntut hasil. Jika sikap ini terjaga, maka waktu itu bukan hanya menjadi golden hour, tetapi menjadi pintu perjumpaan batin yang mengubah cara Anda memandang hidup. Selain sepertiga malam terakhir, para ulama juga memberi perhatian khusus pada waktu antara ashar dan maghrib, terutama di hari Jumat. Waktu ini dikenal sebagai salah satu saat dikabulkannya doa, ketika matahari condong ke barat dan aktivitas dunia perlahan ditutup. Para waliullah memanfaatkan momen ini untuk kembali memusatkan hati, menutup hari dengan zikir yang menghidupkan qalb sebelum malam tiba. Hari Jumat sendiri memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ia disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Pada hari inilah terdapat satu waktu yang dirahasiakan, di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak. Karena itulah para arifin menjaga batin mereka sejak pagi Jumat, agar ketika waktu itu datang, hati sudah siap menerima limpahan rahmat. Mengamalkan surah Al-Ikhlas dengan menghadirkan Lathifatul Qalbi di waktu ini menjadi latihan penyempurnaan tauhid. Setelah lelah menjalani urusan dunia sepanjang pekan, hati diajak kembali pada satu sandaran sejati. Sentuhan lembut di dada kiri membantu kesadaran tidak terpecah, sehingga zikir benar-benar menjadi penutup hari yang menenangkan, bukan rutinitas yang tergesa. Namun para wali selalu mengingatkan, jangan menggantungkan harapan pada jam semata. Waktu hanyalah wasilah, sedangkan yang menentukan adalah kesiapan hati. Ada orang yang berdoa di waktu mustajab namun hatinya sibuk dengan keluhan, dan ada pula yang berdoa di waktu biasa namun penuh tunduk dan yakin. Yang terakhir inilah yang sering disaksikan para arifin sebagai doa yang tembus. Maka, ketika Anda memilih salah satu dari waktu-waktu ini, sepertiga malam atau antara ashar dan maghrib di hari Jumat, jadikan ia sebagai pertemuan pribadi dengan Allah, bukan sekadar mengikuti jadwal, tetapi menjaga adab batin. Karena ketika hati hadir sepenuhnya, setiap waktu bisa menjadi golden hour, dan setiap zikir bisa menjadi jalan pulang. Dalam perjalanan para salihin, kisah bukanlah untuk dibanggakan, melainkan untuk diambil hikmahnya. Ada seorang hamba, sederhana kehidupannya, yang bertahun-tahun merasa doanya seperti terhenti di langit. Ia rajin beribadah, lisannya basah oleh zikir, namun hatinya kerap gelisah. Hingga suatu hari, ia dibimbing untuk tidak menambah bacaan, tetapi menghadirkan qalb saat membaca Al-Ikhlas, sebagaimana adab para waliullah. Ia mulai mengamalkan dengan tenang, memilih waktu sunyi, menyentuhkan tangan ke dada kiri, dan membaca dengan perlahan, bukan untuk meminta sesuatu yang besar, melainkan untuk meminta hati yang hidup. Dalam beberapa malam, ia merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan langsung datang rezeki atau terangkat masalah, tetapi muncul ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
seakan beban lama perlahan dilepaskan. Dari ketenangan itulah, jalan keluar mulai ditunjukkan Allah satu persatu. Pikiran menjadi jernih, keputusan tidak lagi tergesa, dan hubungan dengan manusia pun membaik. Hutang yang sebelumnya terasa menyesakkan mulai menemukan celah penyelesaian, bukan karena keajaiban instan, tetapi karena hati yang tidak lagi dikuasai ketakutan. Inilah buah pertama dari zikir yang menyentuh kalb. Para ulama arifin menjelaskan bahwa seringkali Allah mengabulkan doa dengan cara mengubah hati sebelum mengubah keadaan. Karena ketika hati telah lurus, hamba mampu menerima takdir dengan lapang, dan pada saat itulah pertolongan datang tanpa disadari. Zikir al-ikhlas yang dihidupkan di latifatul qalbi bekerja seperti air jernih yang membersihkan kaca batin, membuat cahaya petunjuk mudah masuk. Kisah-kisah semacam ini bukan untuk dijadikan patokan hasil, apalagi janji pasti. Setiap hamba memiliki jalan dan waktu masing-masing. Namun para waliullah sepakat pada satu hikmah, bahwa zikir yang benar tidak selalu mengubah dunia di luar, tetapi hampir selalu mengubah dunia di dalam. Dan perubahan batin itulah yang sering menjadi awal dari segala kemudahan. Para waliullah selalu sangat berhati-hati dalam menyampaikan pengalaman batin. Mereka tidak pernah menjadikan kisah sebagai dalil utama, apalagi sebagai ukuran kesalehan seseorang. Karena itu, penting ditegaskan bahwa amalan ini bukan jaminan terkabulnya hajat tertentu, bukan pula jalan pintas menuju keajaiban. Ia hanyalah wasilah untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Memegang dada kiri, memilih waktu tertentu, dan membaca Al-Ikhlas dengan penghayatan bukanlah ritual yang memiliki kekuatan mandiri. Semua itu hanyalah alat bantu agar hati fokus dan hadir. Jika hati tetap lalai, maka semua gerakan itu tidak lebih dari aktivitas lahiriah. Para ulama tasawuf mengingatkan, jangan sampai seorang hamba terjebak pada bentuk, lalu melupakan makna. Hikmah terbesar dari amalan ini adalah tumbuhnya kejujuran batin. Ketika seseorang benar-benar membaca Al-Ikhlas dengan menghadirkan qalb, ia sedang diuji, apakah tauhidnya hanya di lisan atau sudah meresap ke dalam hati. Pada titik ini, banyak orang justru menyadari bahwa masalah terbesar bukan pada doa yang belum dikabulkan, tetapi pada hati yang belum sepenuhnya berserah. Karena itu, para arifin selalu menutup nasihat mereka dengan satu pesan penting, jangan menuntut Allah dengan zikir, tetapi datanglah sebagai hamba yang membutuhkannya. Ketika zikir dijadikan alat menekan takdir, ia kehilangan cahayanya. Namun ketika zikir menjadi pengakuan kefakiran, ia berubah menjadi pintu rahmat yang luas. Maka jika Anda memilih untuk mengamalkan ini, lakukan dengan adab dan kerendahan hati. Jangan membandingkan hasil Anda dengan kisah orang lain. Biarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Karena bagi para waliullah, keberhasilan terbesar dari sebuah zikir bukanlah terkabulnya permintaan, tetapi lahirnya hati yang ikhlas, tenang, dan rida dalam setiap ketetapannya. Saudaraku, apa yang telah kita bahas bukanlah amalan baru, melainkan adab lama yang sering terlupakan. Surah Al-Ikhlas akan selalu menjadi cahaya tauhid, namun cahayanya baru terasa ketika hati benar-benar hadir. Jika selama ini zikir terasa kering, mungkin bukan karena kurangnya bacaan, tetapi karena qalb belum diajak berbicara. Mulailah memperbaiki yang di dalam, maka yang di luar akan Allah urus dengan cara terbaik. Jika Allah berkenan, amalkanlah mulai malam ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Jangan menjadikannya percobaan, tetapi niatkan sebagai langkah kecil untuk mendekat. Pilih waktu yang paling memungkinkan bagi Anda, jaga wudhu, hadirkan hati, dan serahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Karena zikir yang dilakukan dengan adab akan selalu berbuah, meski tidak selalu dengan cara yang kita bayangkan.
Jika Anda merasa siap untuk mengamalkan dengan sungguh-sungguh, tuliskan Qabiltu di kolom komentar. Bukan sebagai janji kepada manusia, tetapi sebagai niat di hadapan Allah agar kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha mendekat meski dengan langkah yang sederhana. Sebagaimana petuah para wali, hati yang bersih adalah rumah bagi cahaya. Semoga Allah menghidupkan qalb kita dengan tauhid yang murni, menenangkan jiwa kita dengan zikir yang jujur, dan mengabulkan doa-doa kita dengan cara yang paling penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.